Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Nah, ini pertama kalinya Bu Ari mengajar walaupun hanya dengan via suara. Semoga anak-anak tidak penasaran ya dengan suara Bu Ari. Nah, pagi ini kita akan bertemu dengan matematika. Ayo, siapa yang suka? Nah, kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Walaupun di kelas 3 sudah, di kelas 4 kita mengulang pecahan lagi. Tentunya dengan materi yang lebih bertingkat daripada ketika kita kelas 3. Are you ready? Oke, simak penjelasan dari Bu Ari ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Kenalkah kamu dengan benda-benda ini? Tentu kenal ya. Benda-benda ini ada cangkir, ada kaca, ada piring. Tapi lihat deh keadaannya. Apakah benda-benda tersebut dalam keadaan baik? Tidak. Benda-benda tersebut dalam keadaan terurai atau pecah. Seperti yang akan kita bahas, bilangan pecahan. Pecah itu artinya terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, mari kita lanjutkan penjelasan tentang pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak penjelasan dari Bu Ari, kalian dapat menyebutkan unsur-unsur pecahan dengan cermat. Lalu melalui diskusi dengan orang tua tentang pecahan senilai, kalian dapat menentukan bentuk pecahan senilai dari suatu gambar atau model konkret dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi dengan orang tua tentang cara mencari pecahan senilai, kalian dapat menentukan pecahan senilai dengan cermat. Lalu melalui penugasan, siswa dapat menunjukkan bentuk pecahan dari suatu gambar atau model dengan tepat melalui diskusi. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang perhatikan gambar atau benda apa ini. Lihat tuh, ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Gambar 1, 2, dan 5 itu terdapat gambar kue. Gambar kue yang bisa kalian lihat itu terpotong-potong dengan besar yang sama. Tentu potongannya berbeda-beda. Lalu pada gambar 3 dan 4 kalian melihat ada gambar buah dipotong, buah alpukat terbagi menjadi 2, lalu buah naga itu terbagi menjadi 8. Nah, inilah gambaran kira-kira yang akan kita bahas tentang pecahan, yaitu membagi sebuah benda utuh menjadi beberapa bagian. Sebagai contoh, sebagai permulaan kita mengenal pecahan, lihat dalam video, kita ambil satu buah alpukat, lalu kita bagi 2 sama besar. Maka yang kalian lihat itu alpukatnya dari satu buah menjadi 2 bagian. Nah, jika satu bagian dari 2 yang sudah kita potong itu kita berikan ke orang lain, maka itu namanya 1/2 bagian, yaitu satu bagian dari 2 potongan. Jadi, kalau kita membagi kue jadi 4, lalu kita berikan ke adik 2, maka itu namanya 2/4 bagian. Kenapa? Karena 2 bagian diberikan dari total 4 bagian. Nah, untuk lebih memahami tentang pembagian tadi, benda-benda menjadi pecahan, silakan perhatikan video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Mari kita perhatikan cerita Ahmad. Halo teman-teman, pernahkah kalian membantu ibu memasak? Ahmad sangat suka membantu ibunya. Ahmad membantu ibu merapikan kamar tidur, kemudian menyapu rumah dan halaman. Membantu ibu adalah hal yang menyenangkan. Membantu ibu adalah perbuatan baik.
Hari ini Ahmad akan membantu ibu membuat donat. Setelah menyiapkan bahan-bahannya, Ahmad mulai membuat donat. Setelah selesai membuat donat, Ahmad menghias donatnya. Setelah itu, Ahmad memotong donat untuk diberikan kepada adiknya. Mari kita perhatikan Ahmad yang akan memotong donat. Ahmad sudah menyiapkan donat dan pisaunya. Kemudian ia mulai memotong. Coba perhatikan, ada berapa bagian donat setelah dibelah? Betul, ada 2 bagian donat. Sekarang Ahmad akan memberikan donat kepada adiknya. Adik mengambil 1 potong donat. Berarti adik mendapatkan 1/2 bagian dari donat. Kemudian Ahmad mengambil 1 potong donat juga. Berarti Ahmad mendapatkan 1/2 bagian donat. Sekarang donatnya akan dibagi menjadi 4 bagian. Mari kita perhatikan, ada berapa bagian donat setelah dipotong? Betul, ada 4 bagian. Sekarang donat akan diberikan kepada Ahmad, adik, dan ibu. Adik mendapatkan 2 potong donat. Berarti adik mendapatkan 2/4 bagian donat. Ahmad mengambil 1 potong donat. Berarti Ahmad mendapatkan 1/4 bagian donat. Ibu juga mengambil 1 potong donat. Berarti ibu mendapatkan 1/4 bagian donat. Sama seperti Ahmad. Ketika ayah pulang kerja, ayah membawa sekotak pizza. Pizza ini akan diberikan kepada Ahmad, adik, dan ibu. Pizza dipotong menjadi 8 bagian. Ahmad mengambil 2 potong pizza. Berarti Ahmad mendapatkan 2/8 bagian pizza. Adik mengambil 1 potong pizza. Berarti adik mendapatkan 1/8 bagian pizza. Ibu mengambil 1 potong pizza. Berarti ibu mendapatkan 1/8 bagian pizza. Kemudian ayah mengambil 3 potong pizza. Jadi ayah mendapatkan 3/8 potong pizza. Setelah mengamati cerita Ahmad, apakah kalian tahu apa itu pecahan? Mari kita Setelah menyaksikan video tadi, kita perhatikan bahwa benda satu utuh itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian, sehingga ketika kita memberikan beberapa potong itu kepada orang, sebutannya menjadi A per B bagian. Nah, itulah yang kita sebut sebagai pecahan. Perhatikan di slide. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, kalau kalian perhatikan, yang disebut pembilang itu adalah angka di atas. Lalu untuk pecahan itu ciri khasnya adalah menggunakan tanda per. Dan bawahnya itu adalah penyebut. Pembilang itu adalah, kalau kita gambarkan dari video tadi, potongan yang kita berikan pada orang. Berapa? Misalnya Anton tadi membagi donat menjadi 2, 1 potongnya diberikan pada adiknya. Nah, yang disebut penyebut adalah jumlah potongan dari 1 donat tadi itu jadi berapa bagian. Anton tadi membagi menjadi 2, sehingga donat yang diberikan pada adik itu adalah 1/2 bagian. Seperti dalam slide itu ada 2/4 maupun 3/6. Maka bilangan yang atas itu 2 disebut pembilang, bilangan bawah itu 4 sebagai penyebut.
Jika dalam suatu benda, berarti benda itu kita bagi menjadi 4, lalu 2 kita berikan kepada teman atau orang lain. Kalau 3/6 berarti benda tersebut dibagi jadi 6 bagian, lalu 3 bagiannya kamu berikan pada ibumu atau orang lain. Begitu anak-anak, paham? Nah, perhatikan pecahan-pecahan berikut. Ada 2/4, 5/10, dan 6/12. Yang kita sebut pembilang adalah angka 2, 5, dan 6. Lalu yang kita sebut penyebut itu adalah 4, 10, dan 12. Nah, untuk memahami materi yang sudah Bu Ari jelaskan tadi, nanti kalian kerjakan latihan dalam lembar tugas. Nah, sebelum mengerjakan, Bu Ari akan selesaikan penjelasannya dulu ya. Mari kita lanjut. Selanjutnya, Bu Ari akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Apa ya pecahan senilai? Nah, untuk memahaminya, silakan perhatikan gambar berikut ini. Ya, perhatikan gambar yang akan Bu Ari tampilkan dalam slide. Di situ ada 3 buah lingkaran. Kalian bisa membayangkannya sebagai sebuah pizza. Pizza pertama kita potong jadi 4. Lalu satu bagiannya kalian beri warna ya, di situ warna kuning. Lalu pizza kedua kita bagi menjadi 8. Nah, 2 bagian kalian beri warna hijau. Lalu kita pizza ketiga itu kita bagi jadi 16 bagian, kalian beri warna di 4 bagian. Nah, yang kalian beri warna itu kita anggap pizza itu mau kita berikan pada teman kita atau ayah kita atau ibu kita. Jadi kalau kita lihat di gambar berikutnya di sisi sebelah kanan, maka pizza pertama tadi yang kita beri warna itu adalah 1/4 bagian, yaitu 1 dari 4 bagian. Lalu gambar kedua itu 2/8 bagian atau 2 dari 8 bagian. Dan gambar ketiga adalah 4 dari 16 bagian atau 4/16. Nah, untuk lebih memudahkan lagi, kalian boleh menggambar lingkaran tersebut lalu dipotong bagian yang 1/4, 2/8, dan 4/16. Lalu kalian ambil, kalian himpitkan potongan yang angka dari 1/4, 2/8, dan 4/16. Kalian boleh perhatikan tuh, apakah potongan 2/8 dan 4/16 berhimpitan dengan 1/4? Jika berhimpitan, maka pecahan 1/4 tersebut senilai dengan 2/8 dan 4/16 karena berarti besarnya sama. Jadi apa kesimpulanmu? Apakah pecahan 1/4, 2/8, dan 4/16 besarnya sama? Ya, benar. Pecahan 1/4, 2/8, dan 4/16 itu besarnya sama, sehingga kesimpulan kita adalah pecahan 1/4 itu senilai atau satu nilai dengan 2/8 dan 4/16. Nah, pecahan tadi 1/4 senilai dengan 2/8. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu pecahan senilai? Jadi, kalau kita tuliskan dalam sebuah kalimat, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Atau jika di dalam sebuah gambar atau sebuah potongan benda, itu adalah pecahan yang memiliki ukuran yang sama.
Nah, berkaca pada kita tadi pizza tadi yang 1/4, 2/8, 4/16, selain dengan cara kita menggambar, menghidupkan gambar, kita juga ada cara lain untuk mencari pecahan senilai. Nah, coba kalian perhatikan angka berikut. Ada 1/4, ada 2/8. Pembilang 1 itu pembilangnya berubah menjadi 2. Pembilang 4 itu pembilangnya berubah menjadi 8. Nah, 2 itu adalah kelipatan dari angka 1 dan 8 itu adalah kelipatan dari angka 4. Kelipatan berapa? 1 menjadi 2 itu berarti 1 dikalikan 2. Lalu 4 itu menjadi 8 karena juga dikalikan 2. Maka cara lain untuk mencari pecahan senilai tersebut adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama besar, sehingga pecahan 1/4 itu senilai dengan 2/8 atau sebaliknya. Contoh berikutnya, kita kan sudah tahu itu mengalihkan dengan angka atas bawah itu sama besar, kan? 1/4 pecahan senilainya angka berapa lagi? Coba kita kalikan dengan angka 3. Maka 1 dikali 3 dan 4-nya juga dikali 3 sama dengan 3/12. Atau 1 dikali 4, 4 dikali 4, maka hasilnya 4/16. Maka 1/4 itu juga senilai dengan 3/12 dan 4/16. Kita coba dengan angka yang lain. Nih ada pecahan 3/5. 3/5 itu kita cobakan kalikan dengan angka 2, 3, dan 4. Nih, coba kalian perhatikan di layar. Kalau dikalikan dengan angka 2, maka pecahan 3/5 itu menjadi 6/10. Jika dikalikan dengan 3 menjadi 9/15. Dan jika dikalikan dengan 4 menjadi 12/20. Maka pecahan 3/5 itu senilai dengan pecahan 6/10, 9/15, dan 12/20. Jadi, apa kesimpulanmu dengan cara mencari pecahan senilai? Kesimpulan kita dari yang kita coba tadi bahwa untuk menentukan pecahan senilai dapat dicari dengan cara mengalihkan bilangan yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Ingat, mengalihkan itu atas bawah harus sama, jangan berbeda karena nanti berbeda artinya. Sekian penjelasan dari Bu Ari, semoga kalian bisa memahaminya ya, pecahan maupun pecahan senilai. Selanjutnya, selamat mengerjakan latihan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.